Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku,
dapat di dalammu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Shalom saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita akan belajar bagian firman Tuhan bersama, membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan bersama. Dan kali ini kita akan kembali melihat dari kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, melanjutkan pembahasan dan eksposisi kita untuk Shine Fellowship, ibadah Shine Fellowship, di mana kita sedang membahas kitab-kitab dalam perjanjian baru, dan kita ada di dalam kitab Kisah Para Rasul. Karena itu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami bersyukur untuk penyertaan dan kasih-Mu. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang terus Engkau nyatakan di dalam kehidupan kami. Sekarang kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa memohon untuk Roh Kudus menolong hati dan pikiran kami. Untuk Tuhan kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam kebenaran firman-Mu. Bantu setiap kami di dalam setiap kelemahan kami. Kuatkan dan teguhkan iman kami. Dan juga Tuhan, Engkau bantu kami untuk kami boleh berjalan di dalam ketaatan. Ini doa permohonan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara, kita akan kembali melihat dari kitab Kisah Para Rasul. Dan kali ini kita akan melihat di pasal yang ke-20, menyambung dari apa yang sudah kita baca dan kita renungkan mengenai perjalanan misi dari Paulus. Dan sebelumnya kita melihat bahwa Paulus melayani di Efesus dan terjadi huru-hara atau keributan di sana. Dan apa yang akan terjadi selanjutnya atau apa yang dilakukan oleh Paulus selanjutnya akan kita bahas di sini. Nah, pertama saudara, kita lihat di pasal yang ke-20 ini, mulai dari ayat yang pertama hingga ayat yang kedua untuk menjadi landasan latar belakang kita membahas pasal ini. Setelah reda keributan itu, Paulus memanggil murid-murid dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah minta diri, ia berangkat ke Makedonia. Ia menjelajah daerah itu dan dengan banyak nasihat menguatkan hati saudara-saudara di situ. Lalu tibalah ia di tanah Yunani. Paulus sadar bahwa kejadian huru-hara di Efesus itu bisa melemahkan hati dan semangat dari orang-orang percaya, murid-murid yang baru di sana. Itulah sebabnya penting yang dia lakukan di sini, di mana ia menguatkan hati mereka. Dan bukan saja di Efesus, tetapi dia juga menguatkan hati orang-orang percaya lainnya di daerah-daerah yang dia lalui. Nah, kemudian saudara, di ayat yang ketiga, sesudah 3 bulan lamanya ia tinggal di situ, ia hendak berlayar ke Syria. Tetapi pada waktu itu orang-orang Yahudi bermaksud membunuh dia. Karena itu ia memutuskan untuk kembali melalui Makedonia. Paulus adalah orang yang teguh, semangat dan berani dalam melayani.
Tetapi dia juga adalah orang yang berhikmat dan sadar dengan keadaan serta berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Paulus telah merencanakan untuk melakukan perjalanan panjang melalui laut langsung kembali ke Syria, dan tujuannya adalah kembali ke Antioquia, jemaat yang mengutus dia. Tetapi rencana jahat dari orang-orang Yahudi yang anti-Kristen membuatnya mengambil rute darat yang jauh melalui Makedonia dan ditemani oleh rekan-rekan sepelayanannya. Nah, mengapa dia memilih rute ini? Karena masa atau waktu di mana Paulus akan melakukan perjalanan ini itu berdekatan dengan hari raya orang Yahudi, terutama Paskah, dan nanti akan kita lihat tentang Pentakosta. Sehingga jika dia berlayar dengan mengambil jalur laut, kemudian di kapal, dan ada orang-orang Yahudi yang membenci pekerjaan dan pelayanannya, dan orang-orang itu sedang dalam perjalanan menuju ke Yerusalem untuk merayakan hari raya itu, maka itu bisa menjadi sesuatu yang berbahaya untuk Paulus. Sehingga meskipun seperti saya katakan tadi, dia berani, dia bersemangat, tetapi juga dia berhikmat. Dia tahu keadaan mana di mana dia harus dengan berani dan maju, dan keadaan di mana dia harus memakai hikmat untuk menghadapi semua itu. Nah, kembali bahwa mungkin orang-orang Yahudi telah merencanakan untuk menyerangnya di atas kapal. Dan hal ini seperti tadi saya katakan bahwa bisa saja terjadi karena orang-orang Yahudi akan kembali ke Yerusalem untuk merayakan Paskah dan Pentakosta. Nah, saat dia melakukan perjalanan ini, ada catatan mengenai orang-orang yang menyertai dia. Ayat yang keempat, ia disertai oleh Sopater anak Pirus dari Berea, dan Aristarkus dan Sekundus, keduanya dari Tesalonika, dan Gaius dari Derbe, dan Timotius, dan 2 orang dari Asia, yaitu Tikhikus dan Trofimus. Nah, Paulus memiliki orang-orang yang ada di sekelilingnya yang sehati dengan dia, sevisi dengan dia dalam melayani, dan orang-orang ini mengasihi dan mendukung dia. Pertanyaannya bagi kita, maukah kita atau sudahkah kita menjadi orang-orang yang mendukung pelayanan dari mereka yang bersama-sama kita melakukan pelayanan itu, baik dalam gereja, baik di dalam persekutuan? Ini pertanyaan besar bagi kita. Lalu di ayat yang kelima dan keenam, mereka itu berangkat lebih dahulu dan menantikan kami di Troas. Tetapi sesudah hari raya roti tidak beragi, kami berlayar dari Filipi, dan 4 hari kemudian sampailah kami di Troas dan bertemu dengan mereka. Di situ kami tinggal 7 hari lamanya. Nah, di sini nampaknya Paulus dan rekan-rekan sepelayanannya itu sudah berangkat terlebih dahulu ke Troas, dan di sini Lukas mencatat sesuatu yang cukup menarik. Dia mengatakan bahwa mereka itu berangkat terlebih dahulu dan menantikan kami. Artinya Lukas menjadi bagian dari tim atau yang ada di dalam perjalanan ini, sehingga dia mencatat kembali kami di sini. Dia termasuk di dalamnya. Dan di sini kita perhatikan bahwa Lukas dan beberapa orang yang lain baru kemudian menyusul ke Troas. Nah, kemudian saudara lihat di ayat yang ke-7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti, Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ, karena ia bermaksud untuk berangkat pada keesokan harinya. Pembicaraan itu berlangsung sampai tengah malam. Nah, nampaknya bahwa tradisi untuk beribadah pada hari Minggu, yaitu pada hari pertama dalam minggu itu, sudah ada bahkan sejak awal perkembangan kekristenan. Jadi itu bukan sesuatu yang baru ditemukan atau baru dijadikan tradisi di dalam kekristenan. Tidak, ini sudah sejak zaman gereja mula-mula. Nah, pertemuan ibadah pada zaman gereja mula-mula itu biasanya berlangsung mulai sore hari. Setelah orang-orang menyelesaikan pekerjaan mereka. Ingat bahwa anggota-anggota jemaat mula-mula itu banyak yang terdiri dari para budak, para hamba. Dan mereka bisa punya waktu kemudian pada sore hari itu setelah melakukan pekerjaan mereka, setelah selesai bekerja. Nah, dan ibadah mereka itu bisa berlangsung hingga larut malam. Ada yang menduga bahwa Paulus berkhotbah itu hampir sekitar 6 jam. Nah, apa yang biasa mereka lakukan pada saat pertemuan ibadah itu? Di sini dikatakan bahwa ketika kami berkumpul untuk memecah-mecahkan roti. Nah, jemaat mula-mula biasanya saling berbagi makanan yang disebut dengan perjamuan kasih atau perjamuan agape. Setelah itu mereka akan memperingati perjamuan Tuhan, yaitu perjamuan kudus. Dan ini kita bisa lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 42. Kemudian 1 Korintus pasal 11 ayat 17 hingga ayat yang ke-34. Nah, istilah memecahkan roti ini dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-7 ini mengacu pada perjamuan Tuhan, perjamuan kudus. Sedangkan dalam Kisah Para Rasul pasal 20 ayat yang ke-11, istilah ini nanti akan menggambarkan perjamuan biasa.
Nah, dengan berbagi makan bersama, jemaat-jemaat itu menikmati persekutuan dan juga memberikan kesaksian tentang kesatuan mereka di dalam Kristus. Bahwa para hamba bahkan para budak benar-benar akan makan duduk semeja dengan Tuhan mereka. Artinya bahwa dalam persekutuan orang percaya tidak ada perbedaan antara kelas, status sosial, kekayaan, pendidikan, dan lainnya. Yang ini adalah sesuatu yang cukup unik karena ini belum pernah terjadi pada zaman itu. Nah, yang berikut bahwa dikatakan Paulus berbicara dengan saudara-saudara di situ. Kata berbicara ini sama artinya dengan mengajar. Saudara bisa bandingkan dengan Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 2, pasal 18 ayat yang keempat. Artinya bahwa penekanan mengenai firman Allah itu selalu ditunjukkan di sini, bahwa firman Allah selalu dinyatakan dalam pertemuan-pertemuan ibadah orang-orang percaya. Dan hal ini termasuk di dalamnya pembacaan umum, pembacaan kitab suci perjanjian lama. Kita bisa lihat di 1 Timotius 4 ayat 13. Juga pembacaan surat-surat dari para rasul yang diterima, Kolose 4 ayat 16. Dan ini menjadi pelajaran dan juga renungan dan ingatan bagi kita, bahwa sungguh menyedihkan melihat bagaimana firman Tuhan terkadang diabaikan di dalam kebaktian pada saat ini. Nah, mengetahui bahwa ini mungkin juga akan menjadi pertemuan terakhir dari Paulus dengan orang-orang percaya di Troas, maka Paulus menyampaikan khotbah yang panjang. Setelah itu dia makan dan berbicara dengan orang-orang itu sampai pagi. Dan sangat diragukan ada yang mengeluhkan hal ini. Kemudian saudara lihat di ayat yang ke-8. Di ruang atas di mana kami berkumpul dinyalakan banyak lampu. Seorang muda bernama Eutikus duduk di jendela. Karena Paulus amat lama berbicara, orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya. Akhirnya ia tertidur lelap dan jatuh dari tingkat ketiga ke bawah. Ketika ia diangkat, orangnya sudah mati. Tetapi Paulus turun ke bawah, ia merebahkan diri ke atas orang muda itu, mendekapnya dan berkata, "Jangan ribut sebab ia masih hidup." Setelah kembali di ruang atas, Paulus memecah-mecahkan roti lalu makan. Habis makan masih lama lagi ia berbicara sampai fajar menyingsing. Kemudian ia berangkat. Sementara itu mereka mengantarkan orang muda itu hidup ke rumahnya dan mereka semua merasa sangat terhibur. Di sini ada satu kisah yang menarik, bahwa saat Paulus berkhotbah cukup lama, pemuda yang bernama Eutikus ini kemudian mengantuk dan dia jatuh karena dia duduk di jendela, dan kecelakaan ini mengakibatkan Eutikus meninggal di tempat. Tetapi kemudian ada mujizat yang terjadi lewat Paulus di mana dia dibangkitkan kembali. Dan menarik untuk kita lihat bahwa setelah kejadian ini mereka kembali melanjutkan ibadah mereka dan mendengar kembali apa yang Paulus sampaikan. Nah, merenungkan kejadian ini lebih jauh, mungkin ada yang akan mengkritik baik Eutikus juga mengkritik Paulus. Mungkin ada yang mengkritik Eutikus bahwa orang ini kenapa kok dia tertidur di tengah-tengah khotbah, dan menilai itu sebagai sikap yang buruk. Tetapi kita perlu ingat bahwa mungkin sekali Eutikus ini adalah seorang hamba yang sudah bekerja seharian dan menjadi lelah sehingga dia mengantuk. Kemudian kata frasa orang muda itu tidak dapat menahan kantuknya dalam bahasa aslinya memberikan kesan bahwa dia perlahan-lahan menjadi mengantuk. Nah, lalu ada yang mungkin juga akan mengkritik Paulus bahwa mengapa Paulus berkhotbah begitu lama. Nah, zaman sekarang justru sering terjadi jika ada khotbah yang sudah lebih dari 30 atau 45 menit, maka banyak orang mulai melihat jam tangan atau melihat jam di HP. Nah, ingat bahwa Paulus sedang menyampaikan khotbah perpisahan kepada jemaat ini. Dan dia memiliki banyak hal untuk disampaikan kepada mereka demi kebaikan mereka sendiri. Mereka yang duduk di dekat Eutikus juga mungkin harusnya memperhatikan dia. Tetapi perhatikan bahwa mereka pasti serius memperhatikan apa yang Paulus sampaikan. Sehingga anak ini jatuh dari atas tanpa ada yang sempat untuk menahan dia. Tetapi ingat bahwa pesan pentingnya adalah kita melihat bagaimana mereka dengan serius mendengarkan firman Tuhan. Dan di sini bagaimana mereka benar-benar ingin mendengarkan apa yang disampaikan. Lalu saudara di ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-16. Kami berangkat lebih dahulu ke kapal dan berlayar ke Asos dengan maksud untuk menjemput Paulus di situ sesuai dengan pesannya. Sebab ia sendiri mau berjalan kaki melalui darat. Ketika ia bertemu dengan kami di Asos, kami membawanya ke kapal lalu melanjutkan pelayaran kami ke Metilene. Dari situ kami terus berlayar dan pada keesokan harinya kami berhadapan dengan pulau Kios. Pada hari berikutnya kami menuju Samos dan sehari kemudian tibalah kami di Miletus. Paulus telah memutuskan untuk tidak singgah di Efesus supaya jangan habis waktunya di Asia. Sebab ia buru-buru agar jika mungkin ia telah berada di Yerusalem pada hari raya Pentakosta. Paulus kembali melanjutkan perjalanan, tetapi kali ini dia mengambil jalur berbeda dengan Lukas dan rekan-rekan yang lain, di mana mereka disuruhnya mengambil jalur laut dan dia memilih untuk mengambil jalan darat sampai mereka bertemu di Asos. Dan setelah mereka bertemu di sana, mereka berlayar bersama-sama. Dan di sini kita lihat bahwa Paulus punya tujuan untuk tiba di
Yerusalem untuk merayakan Pentakosta. Pentakosta Yahudi di sini maksudnya. Dan di sana nanti kita lihat bahwa di Yerusalem inilah Paulus akan ditangkap, kemudian dengan berbagai persidangan yang ada, Paulus mengajukan banding kepada kaisar dan harus pergi ke Roma. Nah, di sini kemudian saudara, lihat di ayat yang ke-17. Karena itu ia menyuruh seorang dari Miletus ke Efesus dengan pesan supaya para penatua jemaat datang ke Miletus. Sebelum Paulus pergi ke Yerusalem, ia ingin memberikan pesan kepada para penatua atau orang-orang yang bertanggung jawab terhadap jemaat di Efesus ini. Kita tidak tahu pasti apakah Paulus sudah memiliki firasat bahwa dia tidak akan bertemu dengan mereka lagi. Tetapi pesan yang Paulus berikan kepada mereka ini adalah hal yang penting, bukan saja penting bagi mereka pada saat itu dan pada jemaat-jemaat pada saat itu, tetapi juga bahkan kepada kita yang ada pada saat ini. Nah, sebagian besar waktu di dalam kisah para rasul ini, kita melihat Paulus sebagai seorang penginjil, Paulus sang penginjil. Tetapi di sini di dalam kisah para rasul pasal yang ke-20 kita mendapatkan gambaran yang unik bahwa Paulus adalah seorang gembala. Dari ayat 18 hingga ayat yang ke-35 kita akan melihat dan belajar isi pesan Paulus kepada para penatua di Efesus ini. Ayat 18 dan 19, Paulus mengingatkan mereka kembali akan semangat dan pergumulan yang dia hadapi saat dia mulai melayani mereka. Dia katakan demikian. Sesudah mereka datang berkatalah ia kepada mereka, kamu tahu bagaimana aku hidup di antara kamu sejak hari pertama aku tiba di Asia ini. Dengan segala rendah hati aku melayani Tuhan. Dalam pelayanan itu aku banyak mencucurkan air mata dan banyak mengalami pencobaan dari pihak orang Yahudi yang mau membunuh aku. Paulus pertama-tama meminta mereka untuk melihat dirinya sebagai teladan, tetapi teladan sebagaimana dia mengikuti teladan Kristus. Paulus tidak bertindak seperti selebriti rohani dan mengharapkan orang lain untuk melayani dan menghormati dia. Tetapi di sini dengan jujur dia mengatakan bahwa dia mau melayani Tuhan dengan segala kerendahan hati dan dia sungguh-sungguh melayani orang-orang di Efesus ini. Yang kedua saudara, di ayat yang ke-20 dan 21. Paulus berbicara mengenai tujuan dan fokus pelayanannya, yaitu untuk memberitakan dan mengajarkan tentang Kristus kepada mereka. Sungguh pun demikian aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepada kamu baik di muka umum maupun dalam perkumpulan-perkumpulan di rumah kamu. Aku senantiasa bersaksi kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani supaya mereka bertobat kepada Allah dan percaya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Paulus dengan jelas mengatakan bahwa aku tidak pernah melalaikan apa yang berguna bagi kamu. Semua kuberitakan dan kuajarkan kepadamu. Perhatikan bagian ini dengan baik. Artinya bahwa dia tidak hanya mengajarkan topik-topik yang membuatnya senang atau menyampaikan hal-hal yang membuat orang lain gembira, menyenangkan telinga mereka, tetapi justru tidak membawa pertobatan dan pertumbuhan rohani. Paulus tidak melakukan itu. Yang dia lakukan adalah menyampaikan hal yang berguna untuk apa? Untuk pertumbuhan rohani mereka. Dan apa yang bergunanya itu yaitu pengenalan yang benar akan Allah lewat firman-Nya. Sederhananya adalah Paulus mengajarkan firman Tuhan yang murni kepada mereka. Yang berikut saudara, di ayat yang ke-22 hingga ayat yang ke-24. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Ini yang saya maksudkan tadi, bahwa nampaknya Paulus sudah mendapati penyataan Allah bahwa dia akan menghadapi aniaya, penjara dan bahkan mungkin dia mati di Yerusalem meskipun dia tidak tahu bagaimana hal itu akan terjadi di sana. Nah, tetapi Paulus adalah orang yang teguh dan bahkan dia setia. Saat dia tahu apa yang dia harus hadapi itu bukan sesuatu yang menyenangkan. Tetapi karena itu adalah dalam kehendak Allah, Paulus bersedia melangkah ke sana. Lihat di ayat yang ke-24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Kita lihat bahwa Paulus memandang dirinya sebagai seorang pelari yang harus berlomba untuk menyelesaikan perlombaan itu, untuk finish. Dan tidak ada yang bisa menghalangi dia untuk mencapai garis akhir itu dengan penuh sukacita. Selain itu Paulus berbicara tentang perlombaannya sendiri. Kita juga memiliki perlombaan kita masing-masing. Tetapi Allah memanggil kita untuk menyelesaikan setiap perlombaan dan perjalanan rohani kita dengan sukacita dan dengan mata yang memandang kepada dia dengan pengharapan di dalam dia. Yang berikut saudara, lihat di ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-27. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu.
Paulus menyatakan bahwa dia sudah melakukan apa yang harus dia lakukan, yaitu dengan setia dan tekun memberitakan firman Allah kepada orang-orang yang dia layani itu. Nah, ayat yang ke-27 ini, sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu, adalah salah satu ayat yang menjadi filosofi pelayanan di dalam Sign Fellowship ini, di mana kami ingin meneladani Paulus yang setia memberitakan firman Allah dan memberitakan seluruh maksud Allah. Dan kami percaya bahwa seluruh maksud Allah itu adalah yang dinyatakan di dalam firman-Nya, yaitu Alkitab. Itulah sebabnya komitmen dalam pelayanan ini, yaitu adalah mengajarkan firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Kembali kepada hati Paulus, bahwa dia menunjukkan dia adalah orang yang bertanggung jawab di dalam pelayanan dan fokus kepada panggilannya dengan berbagai harga yang harus dia bayar, karena dia mengerti, melihat, berjalan dan dikuatkan oleh kasih Kristus. Ada banyak pengkhotbah saat ini yang mungkin hanya menggunakan teks Alkitab sebagai papan loncat dan kemudian melanjutkan dengan mengatakan apa yang ingin mereka katakan atau apa yang hanya ingin orang lain dengar. Yang lain mungkin memasukkan kutipan Alkitab untuk mengilustrasikan poin mereka atau untuk ilustrasi cerita mereka saja. Tetapi pertanyaannya adalah, siapa yang akan membiarkan Alkitab berbicara sendiri dan membiarkan menyatakan kekuatannya sendiri? Mengambil kesaksian Paulus di sini, kita diperingatkan bahwa para pemberita firman yang dengan sengaja gagal untuk menyatakan seluruh maksud Allah itu bertanggung jawab terhadap jiwa dari orang-orang yang mereka layani. Pemberita firman yang hanya mengkhotbahkan apa yang hanya ingin didengar oleh orang dan bukan atau tidak menyatakan seluruh maksud Allah, sedang menyakiti atau membawa persoalan baik kepada orang yang mendengarkan itu maupun dirinya sendiri. Nah, di sini saudara, Paulus kemudian kita lihat memberikan peringatan dan memberikan tugas kepada mereka dalam menjalankan pelayanan mereka. Ayat yang ke-28, Paulus memberi pesan untuk mereka bersungguh-sungguh dan serius menatang pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Dikatakan bahwa karena itu jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Paulus menunjukkan mengapa para pelayan Tuhan ini perlu dengan serius menjalankan pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Yaitu bahwa yang pertama, panggilan pelayanan itu datang dari Tuhan. Karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk mengembalakan jemaat Allah. Yang kedua, bahwa umat Tuhan yang dilayani itu adalah orang-orang yang ditebus lewat penebusan Kristus. Jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Sehingga kita melihat kembali bahwa pentingnya dengan serius menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dengan serius mempersiapkan dan menyampaikan hal itu. Sebab apa? Orang-orang yang dilayani itu adalah orang-orang tebusan Tuhan. Dan panggilan pelayanan kita ini datang dari Allah. Lalu saudara, Paulus mengingatkan juga mereka untuk waspada. Lihat di ayat yang ke-29 hingga ayat yang ke-31. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan dari antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang dan malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Paulus mengingatkan kepada mereka untuk waspada terhadap orang-orang yang akan datang mengacaukan jemaat Tuhan. Paulus bahkan menyebut orang-orang ini sebagai serigala-serigala yang ganas. Nah, perhatikan bahwa serigala-serigala yang ganas atau para pengajar palsu ini tidak akan menyayangkan kawanan itu. Mengapa? Sebab mereka hanya mementingkan diri mereka sendiri. Paulus juga nampaknya sudah menyadari akan hal ini atau paling tidak mulai melihat hal ini. Sehingga dia katakan, aku tahu bahwa sesudah aku pergi. Paulus sudah merasakan akan hal ini. Dan nampaknya para pengajar palsu ini, mereka belum berani untuk tampil pada saat itu karena Paulus masih dengan teguh membela kebenaran Injil. Kemudian dia juga mengingatkan mereka bahwa pengajar-pengajar palsu ini akan menyerang baik dari luar maupun dari dalam. Dan ini adalah serangan yang berbahaya ketika serangan itu datang dari dalam. Pesan yang Paulus berikan di sini begitu kuat. Dia katakan bahwa sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dia berpesan agar mereka berjaga-jaga, waspada terhadap pengajar-pengajar itu. Dan pengajarannya merusak iman yang benar. Paulus juga ingin agar mereka mengingat bagaimana dia begitu dengan tulus dan penuh kasih melayani mereka. Dia katakan bahwa ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang dan malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu. Paulus memberikan peringatan di sini mengenai bahaya dari sikap acuh tak acuh yang mana gagal untuk tetap waspada dan melupakan harga dari pengorbanan yang telah dibayar oleh para pelayan Tuhan. Agar kita bisa mengenal dan mengerti kebenaran Allah itu.
Peringatan untuk berjaga-jaga, dan ingatlah ini adalah kata-kata yang sebaiknya kita perhatikan. Godaannya adalah bahwa saat kita dengan mudah terkadang melupakan kerja keras dan air mata dari mereka yang bekerja untuk melayani umat Tuhan. Peringatan dan tangisan Paulus ini harusnya menjadi pengingat yang terus-menerus bagi kita untuk melihat dengan serius tanggung jawab rohani kita. Ini juga menjadi teladan bagi kita, terutama bagi kita yang terlibat dalam pelayanan, bahwa tugas kita bukan hanya sekedar berkhotbah atau mengajarkan firman Tuhan, tetapi mengasihi dengan sungguh-sungguh orang yang kita layani. Nah, perhatikan saudara, terkadang ada keadaan yang mengecewakan saat mungkin kita dengan sungguh-sungguh mempersiapkan sesuatu dan kemudian menyampaikan tetapi responnya tidak begitu baik. Nah, dengan mengingat bagaimana ketulusan dan semangat Paulus ini, kiranya hati kita dikuatkan. Kemudian saudara, lihat di ayat yang ke-32. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Peringatan berikutnya itu mengenai kedangkalan rohani. Kita tidak dapat membangun sebuah pelayanan, baik itu gereja, baik itu persekutuan, komunitas rohani, kecuali Tuhan sedang membangun hidup kita sehari-hari. Ada keseimbangan di sini antara doa dan firman Allah. Karena kedua hal itu harus berjalan bersama. Hanya firman Allah yang mampu membangun dan memperkaya kerohanian kita. Dan setiap anak-anak Tuhan harus meluangkan waktu setiap hari di dalam firman dan doa. Dengan semua pesan dan nasihat yang Paulus berikan, Paulus sadar bahwa yang bisa menopang, menjaga dan memelihara orang percaya itu Allah sendiri. Demikian juga dengan kita. Itulah sebabnya penting untuk kita berdoa agar Tuhan menopang kita di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Untuk kita tetap setia, tekun dan bersemangat di dalam pembacaan firman, di dalam doa-doa kita. Lalu saudara, lihat di ayat yang ke-33 hingga ayat yang ke-35. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepadamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Paulus menegaskan motivasi dan ketulusannya di dalam melayani. Paulus dalam melayani tidak ingin membebani orang-orang yang dia layani itu. Dan di sini dia menunjukkan motifnya, yaitu bahwa di dalam melayani dia ingin menjadi teladan, dia memberikan contoh. Dia katakan bahwa dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus, sebab Ia sendiri telah mengatakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Bagian terakhir saudara, lihat di ayat yang ke-36 hingga ayat yang ke-38. Sesudah mengucapkan kata-kata itu, Paulus berlutut dan berdoa bersama-sama dengan mereka semua. Maka menangislah mereka semua terseduh-seduh, dan sambil memeluk Paulus mereka berulang-ulang mencium dia. Mereka sangat berduka cita terlebih-lebih karena ia katakan bahwa mereka tidak akan melihat mukanya lagi. Lalu mereka mengantar dia ke kapal. Kita lihat di sini bahwa para penatua di Efesus ini begitu mengasihi Paulus. Memang adalah hal yang sulit untuk mengatakan selamat tinggal, apalagi bagi Paulus dan orang-orang percaya ini. Tetapi ada jaminan bahwa setiap orang percaya akan bertemu di dalam kerajaan Allah. Dan sementara menanti akan hal itu, sebagaimana Paulus menasehati orang-orang ini, ada tugas dan tanggung jawab yang harus dilakukan. Ada tugas panggilan pelayanan yang harus dikerjakan dan untuk dihidupi setiap hari dengan setia. Kiranya bagian firman Tuhan ini menolong dan menopang kita melihat bagaimana kita belajar untuk bertumbuh di dalam kebenaran Allah dan bertekun di dalam panggilan kita yang sudah Tuhan taruh dalam kehidupan kita, dan bertekun di dalam doa, di dalam perenungan firman Tuhan, dan kehidupan kita kiranya memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman yang sudah kami renungkan. Hamba-Mu terbatas, tetapi kami percaya Roh-Mu tidak terbatas untuk menolong dan menguatkan kami untuk mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Bantu setiap kami di dalam setiap kelemahan kami, kuatkan dan teguhkan iman kami Tuhan. Kami berdoa Bapa untuk pelayanan sepekan ke depan, di dalam setiap aktivitas dan tugas tanggung jawab pelayanan yang ada, Tuhan berikan kami hikmat dan kekuatan dari Allah sendiri. Tuntun bimbing sertai kami terus berdoa Tuhan untuk keadaan pandemi yang masih terjadi oleh kemurahan-Mu, bahwa keadaan boleh terus dipulihkan. Berikan hikmat dan kekuatan kepada para tenaga medis, kepada pemerintah untuk dapat menangani keadaan ini dengan baik. Juga Tuhan kami berdoa bagi yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang berbeban berat Tuhan topang. Terima kasih Bapa, ini doa, ini permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.